Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pada kesempatan ini hendak mendalami dan membangun motivasi dengan mengerti pengajaran tentang sakramen tobat. Katekese kali ini saya beri judul Mengapa Kita Perlu Mengaku Dosa. Saudara-saudari, pertanyaan yang paling banyak kita temui di dalam pergaulan kita sehari-hari, kemungkinan adalah untuk apa sebenarnya kita ini mengaku dosa? Bukankah kita ini cukup dengan minta maaf? Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri? Pertanyaan ini memang bersumber dari Injil Markus bab 2 ayat 7. Memang Allah lah yang mengampuni dosa kita. Kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri. Namun kita juga perlu ingat dalam sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 23. Jikalau kamu, yang dimaksudkan adalah para murid, dan yang berfirman ini Tuhan Yesus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi ada dua pernyataan yang nampaknya saling bertentangan. Dari Injil Markus, yang hanya mampu mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Namun Allah Putra, Tuhan Yesus bersabda kepada para murid untuk mengampuni dosa orang. Jikalau para rasul mengampuni dosa, maka dosanya diampuni. Jikalau para rasul menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Setelah kita dengarkan Injil Yohanes tadi, bahwa Tuhan Yesus memberi kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa. Apakah lalu pertanyaannya, bukankah para rasul yang diberi kuasa untuk mengampuni dosa oleh Tuhan Yesus? Lalu, apakah kita perlu mengaku dosa kepada para imam? Apa hubungannya para imam dan para rasul? Ini juga pertanyaan yang bisa muncul dalam keraguan kita ketika kita akan mengaku dosa kepada para imam. Apakah para imam ini juga menerima kuasa seperti yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul? Betul, saudara-saudari, apa yang kita tanyakan tadi itu juga dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik pada nomor 1441. Di sana dituliskan, berkat otoritas ilahinya, Tuhan Yesus memberi kuasa kepada para rasul supaya mereka melaksanakannya, yakni pengampunan atas dosa dalam nama Yesus. Jadi bukan atas diri para rasul sendiri yang punya kuasa, tapi kuasa itu hanya ketika tindakan pengampunan itu dilaksanakan dalam nama Yesus. Katekismus Gereja Katolik tadi memang itu merujuk pada apa yang menjadi kesaksian para rasul sendiri di abad pertama, bahwa semua kuasa ini datang dari Allah sendiri, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian, mempercayakan pelayanan pengakuan dosa itu kepada para rasul. Jadi dalam ajaran resmi Gereja Katolik, kita mengimani
bahwa kuasa pengampunan dosa yang diberikan oleh para imam itu melanjutkan kuasa yang dipercayakan oleh uskup kepada para imam. Para uskup adalah mendapatkan kuasa karena melanjutkan karya pelayanan dan kuasa para rasul. Para rasul mendapatkan kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi itulah garis pewarisan kuasa pendamaian, kuasa pelaksanaan pengampunan dosa atas nama Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak sekalian, kita tidak perlu ragu lagi bahwa Tuhan Yesus, yaitu Kristus, sendirilah yang menghendaki gereja melanjutkan karya penyembuhan, karya pendamaian, karya penyelamatan, karya pengampunan ini. Kuasa ini, pewarisan ini datang dari Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaan kita berikutnya. Mengapa kita mesti mengaku dosa kepada para imam di ruang pengakuan itu? Bukankah kesalahanku itu cukup dengan meminta maaf kepada orang di mana kepadanya aku bersalah? Kita berdosa dengan orang tua, maka minta maaf kepada orang tua. Bukankah itu cukup? Oke, dan orang tua kita bisa mengampuni dosa kita karena kuasa Tuhan. Bukankah begitu? Mengapa kita mesti melakukan pengakuan dosa di ruang pengakuan itu? Mengapa ada sakramen pertobatan ini? Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, kita perlu pahami, dosa kita ini sebenarnya bukan melulu dosa kepada orang lain. Dosa kita ini adalah selalu rangkap 3. Kalau kita berbuat dosa, itu dosa kepada sesama, oke. Tetapi bukan hanya itu. Dosa kita ini juga dosa terhadap gereja. Kita telah menodai kesucian, kekudusan gereja. Dosa kita telah menyakiti bunda gereja. Nah, maka ketika kita sebagai anggota gereja, sebagai anak Tuhan melakukan dosa, maka kita juga berdosa kepada gereja. Dan tentu saja berarti kita juga berdosa terhadap Tuhan. Oke, kalau kita minta maaf itu berarti hanya mengatasi satu lapis masalah kita. Lapis kedua dan lapis ketiga kita belum atasi. Berarti ada 2/3 dosa kita ini yang belum tertangani, belum terdamaikan, belum terampuni. Yaitu dosa kepada gereja dan dosa kepada Tuhan. Sementara Tuhan mempercayakan kepada para rasul diteruskan kepada para uskup diteruskan kepada para imam yang ditahbiskan untuk diberi kuasa atas nama Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, maka disitulah kita sempurna di dalam pengampunan atas dosa kita yang rangkap 3 tersebut. Dosa terhadap gereja, maka kita minta maaf kepada gereja yang diwakili oleh kehadiran imam pengakuan. Dosa kita terhadap Tuhan, kita tahu melalui imam mendapatkan kuasa atas nama Tuhan Yesus untuk mengampuni. Maka bagi gereja Katolik, kita ini dalam memohon pendamaian, pengakuan, pengampunan atas dosa, itu kita lakukan bukan sekedar minta maaf kepada orang, tetapi kepada Tuhan dan kepada gereja dalam ruang pengakuan. Maka saudara-saudari,
Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita ini bersyukur sebagai orang Katolik, mempunyai kekayaan iman, mempunyai kekayaan rahmat yang telah menjadi tradisi suci dalam Gereja Katolik, yaitu rahmat sakramen tobat, sakramen pengampunan. Maka ini adalah kekayaan yang sungguh sayang kalau kita tidak manfaatkan. Karena ini peluang yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tetapi telah diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul dan sampai kepada kita lewat para imam. Bayangkan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, jikalau jiwa kita, roh kita ini seperti pakaian. Di saat kita mengaku dosa, pertama-tama kita menyampaikan kepada Bapa pengakuan bahwa pengakuan saya yang terakhir adalah titik-titik kapan. Nah, itu menunjukkan bahwa sudah berapa lama pakaian jiwaku tidak dicuci, tidak dibersihkan. Bukankah kalau semakin lama tidak dicuci, maka kuman, virus, jamur, bau, aneka macam penyakit akan bertumbuh subur dan roh jahat akan seperti penyakit, seperti virus berkembang. Kita menjadi semakin jauh dari Tuhan, semakin merasa tidak layak, semakin begitulah godaan-godaan akan muncul. Maka semakin lama kita ini semakin membawa kuman, membawa virus, dan bertumbuh jamur, kotor, bau, relasi kita menjadi tidak baik satu sama lain, hidup kita menjadi terus berat melangkah. Maka betapa pentingnya kita ini datang kepada ruang pengakuan dalam sakramen tobat kita ini. Maka kalau kita datang dengan rendah hati, jujur, penuh rasa tobat dan sesal ke ruang pengakuan, kita sebenarnya seperti membawa baju kotor kita ini ke laundry ilahi. Kita di dalam iman, yakin, kita asal datang dan dengan sikap tobat, maka kotoran itu akan dicuci bersih dan kita dijadikan harum kembali. Tuhan Yesus mengampuni, membersihkan, menyucikan, mengharumkan kembali jiwa dan roh kita. Kita menjadi manusia yang segar kembali, putih bercahaya, cemerlang, ringan, dan penuh percaya diri karena telah diampuni oleh cinta Tuhan itu. Maka umat Allah yang terkasih, Bapak, Ibu, dan anak-anakku, kenapa takut dan kenapa malu? Para imam yang melayani pengakuanmu telah disumpah di dalam Tuhan, dalam janji yang risikonya sangat berat dalam kehidupan imamat, kalau membocorkan apapun yang kamu akukan, yang kita katakan dalam ruang pengakuan. Imam dilarang dan sudah bersumpah untuk tidak mengatakan apapun yang terjadi di ruang pengakuan, lalu dibawa keluar ruang pengakuan. Jikalau ada imam melakukan itu pun, pasti akan dicabut kuasanya oleh uskup untuk memberi rahmat berkat pengampunan. Tidak bisa lagi. Maka tidak perlu takut, tidak perlu malu. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat karena dosa, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian di dalam Injil Matius bab 11 ayat 28. Oleh karena itu, kita datang
mengakukan dosa kita, itu sungguh karena didorong oleh rasa tobat dan ingin aku bersih kembali. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, ruang pengakuan itu bukan ruang konsultasi, bukan untuk curhat, lalu cerita panjang lebar, bahkan malah ngomongkan kesalahan orang lain. Kita lalu malah berbuat dosa karena membicarakan kedosaan orang lain, atau menyalahkan pihak lain, menganggap kita tuduh, kita curigai sebagai penyebab. Ruang pengakuan bukan ruang untuk diskusi mencari pemecahan masalah. Ruang pengakuan juga bukan kita ini justru mau membela diri, membenar-benarkan diri, tidak. Sekali lagi gunakan momentum kesempatan di ruang pengakuan, bukan untuk curhat, bukan untuk menyalahkan orang, bukan untuk cerita macam-macam, bukan. Justru disitulah nanti kita kalau maneh-aneh, disitu kita malah berbuat dosa. Di ruang pengakuan kita sungguh-sungguh karena menyesal dan mengatakan apa yang menjadi salahku, dosaku. Sehingga Bapak Ibu, pengakuan dosa tidak akan panjang-panjang. Pengakuan dosa itu sangat pendek, tetapi sungguh sangat efektif. Karena disitulah laundry ilahi bekerja secara efektif, membersihkan kembali. Tujuan kita datang ke ruang pengakuan karena ingin mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi, apa itu hakikat sakramen tobat? Apa sebenarnya sakramen tobat itu yang sebenarnya? Kalau bukan ini, bukan itu, bukan curhat, bukan ngerasani orang, bukan menyalahkan, bukan untuk membela diri. Bukan. Lalu apa? Dalam sakramen tobat, kita ini mengakukan dosa kepada pelayan yang memang mendapatkan kuasa untuk melakukan, menyampaikan pengampunan itu, yaitu para imam yang ditahbiskan dan diberi kuasa. Dengan pengakuan dosa, kita ini menyesali atas dosa-dosa. Kita sungguh-sungguh secara jujur dan rendah hati. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi bahwa pada saat itu sungguh kita jujur, tidak mengelabui Tuhan. Kita ini menyesali dan berniat untuk memperbaiki diri. Maka lalu lewat absolusi pengampunan yang diberikan oleh pelayan sakramen, imam itu tadi, maka kita memperoleh ampunan dari Allah atas dosa yang telah kita lakukan setelah baptis. Dan sekaligus diperdamaikan kembali dengan gereja, diperdamaikan kembali dengan Tuhan yang telah kita lukai karena dosa-dosa kita ini. Kita orang yang sudah dibaptis, melalui baptisan kita telah menyatakan pertobatan kita yang pertama dan sungguh mendasar, karena di sana kita telah dibersihkan dari dosa asal kita. Namun kenyataannya kedagingan kita ini rapuh, kita lemah. Kita ternyata jatuh dalam dosa lagi, berulang-ulang. Baju jiwa kita ini kotor lagi sesudah dicuci bersih, kotor lagi. Tetap, saudara-saudari, kita adalah anak Tuhan. Kita tetap dipanggil untuk senantiasa bertobat. Tidak perlu ragu, tidak perlu malu, tidak perlu takut, dan jangan meragukan akan kasih Tuhan Yesus. Kita selalu dibukakan pintu untuk datang bertobat lagi dan bertobat lagi. Maka setiap pengakuan dosa itu bisa kita sebut sebagai pertobatan yang kedua. Pertobatan yang terus-menerus sepanjang hidup kita. Jangan malu untuk terus mengulang. Asal kita ini bukan mengelabui Tuhan, mempermainkan sakramen. Apa artinya?
kita sengaja untuk mempermainkan, toh nanti diampuni, buat dosa lagi, bukan itu. Pengakuan ini kita datang karena kita jujur jatuh lagi. Kita sebenarnya tetap berniat untuk menjadi bersih kembali, berniat untuk bertobat. Namun kenyataannya jatuh, maka kita seperti anak yang hilang, memberanikan diri, datang lagi karena percaya besarnya kasih Allah kepada kita. Sebagaimana dalam kisah anak yang hilang dan ditemukan kembali pulang dan disambut oleh kasih bapaknya. Demikianlah karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah kasih, Allah yang adalah kasih, adalah Allah yang selalu ingin mengampuni kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memanggil kita kembali kepadanya dan kembali pada perilaku yang benar di hadapan sesama, di hadapan alam semesta, di hadapan gereja, di hadapan Allah. Maka untuk mampu menikmati pengampunan Tuhan, kita berjuang untuk berhenti berbuat dosa. Tidak ngulangi lagi, semampu kita terus berjuang untuk berhenti bertobat. Tapi kedagingan kita ini mudah sekali jatuh. Maka hindarilah lingkungan yang memudahkan kita jatuh. Kalau toh jatuh, jangan lagi malu, jangan takut, percaya kepada Allah yang penuh kasih. Kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang terus ingin bertobat. Bertobat itu berarti mau pulang, balik, kembali kepada Tuhan yang begitu mencintai. Tuhan bukan Tuhan yang kekanak-kanakan, yang pendendam, yang mudah kecewa, lalu sakit hati, lalu membenci. Tidak, Tuhan kita adalah kasih. Maka bertobat berarti kita selalu yakin akan kasih Allah dan kita pulang setiap kali kita berbuat dosa. Tobat merupakan juga untuk sekarang wajahku menatap wajah Tuhan yang mengasihi aku. Tentu ini harus kita buktikan dalam perbuatan sehari-hari. Seperti yang ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan ini. Semoga dengan rahmat pertobatan, dengan rahmat pengampunan, dengan rahmat yang Anda terima melalui sakramen tobat ini, sungguh berbuah pada hidup Anda juga menjadi orang yang penuh kasih, mudah untuk memaafkan, mudah untuk minta maaf, dan menjadi orang yang penuh kasih dimanapun Anda berada dalam situasi sesulit dan sepahit apapun, Anda tetap penuh kasih. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.